anak-anak Miss Widi semuanya, jumpa lagi dengan Miss Widi tentunya di kelas IPS ya. Kali ini kita akan membahas materi aktivitas manusia ya, memenuhi kebutuhan ya. Di sini menurut pendapat kalian, apakah kebutuhan sama dengan keinginan? Ayo coba dijawab ya nak ya. Jadi ya, kebutuhan dan keinginan itu pastinya berbeda ya nak ya. Kita lihat. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan. Sedangkan keinginan adalah hasrat untuk memiliki sesuatu dan tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan. Nah, di sini Miss Widi harus tahu nih ya. Kebutuhan seseorang itu ya semakin hari itu akan semakin meningkat, menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dan anak Miss Widi harus tahu apa itu kelangkaan ya. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, di sini ada jenis-jenis kebutuhan manusia. Ada 4 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis kebutuhan manusia berdasarkan nilai tingkat kepentingannya. Yang kedua, berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Dan yang keempat, berdasarkan subjeknya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Itu terbagi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan, akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Ya, contohnya makanan dan minuman. Apa yang terjadi apabila kita itu tidak makan dan minum? Ya, pastinya anak-anak Miss Widi tahu. Oke, selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan pelengkap, karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contohnya televisi, perabotan, dan alat-alat elektronik lainnya. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier, ya, berkaitan dengan barang-barang mewah. Jenis benda ini biasanya tergantung pada status sosial seseorang, seperti mobil mewah, kalung, cincin, dan lain-lain. Dan di sini, jenis kebutuhan yang kedua adalah jenis kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi saat dibutuhkan, misalnya makan saat lapar dan minum saat haus. Sedangkan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan segala sesuatu yang pemenuhannya bisa ditangguhkan atau dipersiapkan sesuai perencanaannya. Misalnya menabung untuk biaya pendidikan, menabung untuk jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Yang ketiga, ya, jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ini terbagi 2 juga ya nak ya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yang kedua, kebutuhan rohani. Baik, kebutuhan jasmani itu adalah segala sesuatu yang manfaat pemenuhannya berkaitan dengan fisik atau jasmani manusia. Misalnya olahraga untuk kebugaran ataupun obat-obat saat sakit. Mohon maaf ya, obat-obatan maksudnya Widi. Nah, yang kedua, kebutuhan rohani, ya, sesuatu yang manfaat pemenuhannya berkaitan dengan batin, kejiwaan, dan mental seseorang. Misalnya berdoa kepada Tuhan dan liburan untuk menghilangkan stres. Kemudian juga bisa rekreasi ya, bahkan untuk menonton ya, sekedar menonton untuk menghibur diri. Dan yang terakhir, jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial atau kebutuhan kelompok. Nah, untuk kebutuhan pribadi merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Kebutuhan ini tergantung kepada subjeknya karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Misalnya, menikmati kopi bagi penyuka kopi ataupun penikmat teh bagi penyuka teh. Dan kebutuhan sosial atau kelompok ya, adalah kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Biasanya anggota kelompok saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ini. Misalnya pembangunan sarana dan prasarana
sebuah kota seperti jalan, masjid, gereja, vihara ya, yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Nah, itu dia ya kira-kira jenis-jenis kebutuhan. Dan di sini anak Miswidi harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Di sini ada 6. Yang pertama tempat tinggal, kedua pendidikan, yang ketiga usia, yang keempat pendapatan, yang kelima selera, dan yang keenam jenis kelamin. Nah, berbagai kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, alat-alat pemuas kebutuhan terdiri atas barang dan jasa. Dan alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dan yang keempat, alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Nah, alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya kita akan bahas ya satu persatu. Itu terbagi 2, yaitu benda ekonomi dan benda bebas. Nah, benda ekonomi adalah benda yang untuk mendapatkannya itu butuh pengorbanan ya. Misalnya itu sembako yang harus dibeli di pasar atau pakaian yang harus dibeli di toko baju. Itu termasuk ke dalam benda ekonomi karena untuk memperolehnya kita butuh pengorbanan. Ya, baik itu tenaga, fisik maupun materi. Selanjutnya benda bebas. Ya, benda bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Misalnya udara, sinar matahari, dan air. Nah, yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dan benda lain. Ya, dengan benda lain itu terbagi 2. Substitusi atau benda pengganti dan komplementer yang dikenal dengan istilah benda pelengkap. Nah, kita bahas yang pertama substitusi. Substitusi adalah alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya, laptop dapat menggantikan fungsi dari komputer atau pena dan pensil ya. Sedangkan komplementer adalah alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Misalnya ya, gula dan kopi, mobil dan bensin, lampu dan listrik. Dan yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, benda produksi dan yang kedua, benda konsumsi. Nah, benda produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Misalnya mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, ataupun pakaian. Contoh lain seperti kayu yang dijadikan lemari, pintu, dan lain-lain. Berikutnya, benda konsumsi. Benda konsumsi adalah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Misalnya pakaian jadi, makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya ya. Ini terbagi 3. Anak-anak Miswidi harus ingat. Yang pertama, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, barang mentah atau barang baku ya atau bahan baku. Nah, adalah barang yang belum diolah sama sekali sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Misalnya batang dan kayu dari pohon di hutan. Kemudian barang setengah jadi, artinya di sini barang yang masih dalam proses produksi dan belum sepenuhnya bisa digunakan secara langsung. Misalnya papan yang masih diolah secara kasar. Dan berikutnya adalah barang jadi. Nah, barang jadi segala sesuatu yang sudah siap digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, misalnya kursi, meja yang diproduksi dari kayu setelah diolah di pabrik mebel. Ya. Nah, selanjutnya materi kita ya, kita lanjutkan dengan skala prioritas kebutuhan ya. Tadi itu kita membahas tentang kebutuhan, keinginan, jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan serta faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Sekarang kita akan membahas tentang skala prioritas kebutuhan. Nah, kebutuhan yang banyak dan
beraneka ragam membuat kita perlu menetapkan skala prioritas. Pemenuhan kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan daripada kebutuhan lainnya. Menyusun skala prioritas kebutuhan berarti menyusun daftar kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, skala prioritas kebutuhan dapat digambarkan melalui gambar berikut ya. Prioritas pertama itu adalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder dan kebutuhan yang masa datang. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, untuk skala prioritas ya, dapat kita simpulkan adalah urutan kebutuhan yang paling penting yang berada pada urutan teratas. Itulah yang dimaksud dengan skala prioritas. Nah, kita lanjutkan materi kita itu dengan perlunya interaksi antar wilayah untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini, anak siswi dia harus tahu terlebih dahulu ya pengertian ruang. Ruang merupakan tempat tinggal di muka bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang di bumi meliputi lapisan udara, perairan, lapisan tanah, dan wilayah daratan serta makhluk hidup yang menempatinya. Nah, di sini Miss Widya akan menjelaskan pengertian interaksi antar ruang atau antar wilayah ya. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara berbagai wilayah atau ruang yang saling membutuhkan dan tergantung. Dan di sini ada 3 faktor utama untuk terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi antar wilayah. Yang pertama, saling melengkapi, yang kedua, kesempatan antara, dan yang ketiga, kemudahan transfer. Ya, saling melengkapi artinya menunjukkan kondisi setiap wilayah yang memiliki perbedaan komoditas. Kesempatan antara adalah menunjukkan suatu wilayah yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai sumber atau tujuan interaksi. Dan yang ketiga, menunjukkan adanya kemudahan akses perpindahan barang, jasa, manusia, atau informasi. Nah, kita lihat contoh saling melengkapi ya. Wilayah yang memiliki yang saling melengkapi adalah wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, wilayah A menghasilkan sayuran dan wilayah B yang menghasilkan ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan ya atau dikenal dengan surplus, maka wilayah A dan B akan melakukan interaksi perdagangan atau jual beli. Itulah yang dimaksud atau contoh interaksi antar wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, contoh kesempatan antara. Wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B, tetapi ada wilayah C yang juga menghasilkan ikan. Wilayah C lebih dekat jaraknya dari wilayah A, sehingga ongkos transportasi lebih murah. Akibatnya, para pembeli dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Itu dia yang dimaksud dengan contoh kesempatan antara. Artinya ada pilihan alternatif yang lebih baik, yang lebih menguntungkan. Nah, dan yang terakhir contoh kemudahan transfer. Nah, di sini kemudahan berpindah atau beralih tempat yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur seperti jalan raya, transportasi, kendaraan angkut, dan komunikasi. Nah, itu dia materi kita hari ini ya, Miss Widi. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat ya, sampai jumpa di materi kita berikutnya. See you, bye-bye.